Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Kami mohon perhatian Bapak Ibu terhadap penyampaian warta jemaat di saat ini. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Kota Ambon, Jemaat Ebenezer. Warta jemaat nomor 46 garis miring KKA strep JEB garis miring D.2 garis miring 12 garis miring 2021. Minggu 26 Desember 2021. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat dengan penuh sukacita menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak warga Jemaat GPM Ebenezer dalam iman bahwa tetap terlindungi oleh Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Kami mintakan perhatiannya untuk penyampaian beberapa informasi sebagai berikut. Angka Rumawi 1, pelayanan sepekan ini. 1.1, Majelis bertugas mingguan pekan ini. 1. Penatua Ronaldo Kainama. 2. Penatua Freddy Patipelohi. 3. Penatua Kristina Siahaya Tahya. 4. Diaken Esther Kainama Apitule. 5. Diaken Petrus Maatita. 6. Diaken Roy Sopakua. 1.2. Pengaturan tugas kolektan dan tim Pelda pada kebaktian pekan depan Minggu 2 Januari 2022 sebagai berikut. Gedung Gereja Ebenezer pukul 06.30 kolektan ranting 12 tim Pelda kelompok Obaja dan Yehuda. Pukul 09.00 kolektan ranting 5 tim Pelda kelompok Hagai dan Yehuda. Di Gedung Gereja Gloria pukul 07.00 kolekta ranting 2 tim Pelda kelompok Mika. 1.3 Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat merayakan hidup bersama Tuhan di hari Minggu terakhir di tahun 2021. Tersisa 5 hari lagi kita akan meninggalkan kehidupan di tahun 2021 ini, dan oleh sebab itu Majelis Jemaat tetap berharap kerjasama yang baik dari seluruh umat untuk menopang stabilitas keamanan lingkungan demi menciptakan keharmonisan hidup menyongsong tahun baru 2022. 1.4. Dalam kebaktian pagi ini di Gedung Gereja Ebenezer pukul 9 akan dilayangkan sakramen baptisan kudus terhadap 47 anak. Mari kita doakan agar pertumbuhan dan perkembangan mereka tetap diberkati oleh Allah kehidupan. 1.5. Pengaturan waktu kebaktian kunci tahun 2021 dan tahun baru 2022 diatur sebagai berikut. Jumat 31 Desember 2021, Gedung Gereja Ebenezer pukul 17.00 WIB, sektor pelayanan 5 sampai dengan sektor pelayanan 9. Pukul 19.30 WIB, sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 4 dan sektor 13. Di Gedung Gereja Gloria pukul 17.00 WIB, sektor 11 unit 2 dan 3 dan sektor 12. Pukul 19.30 WIB, sektor 10 dan sektor 11 unit 1. Kebaktian pada Sabtu 1 Januari 2022 di Gedung Gereja Ebenezer pukul 06.30 WIB, sektor pelayanan 5 sampai dengan sektor pelayanan 9. Pukul 09.00 WIB, sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 4 dan sektor 13. Di Gedung Gereja Gloria pukul 07.00 WIB, sektor pelayanan 10 sampai dengan sektor pelayanan 12. 1.6. Pelayanan sakramen perjamuan kudus awal tahun akan berlangsung pada Minggu 9 Januari 2022
Dan oleh sebab itu, maka proses perhaliran akan berlangsung dalam kebaktian jemaat Minggu 2 Januari 2022. Mohon perhatian jemaat secara khusus anggota SIDI GPM agar dapat mengikuti proses perhariran dan perjamuan kudus sesuai waktu yang disampaikan. Angka Romawi 2. Pelayanan kebaktian saat ini. 2.1. Tata kebaktian yang dipergunakan pada saat ini adalah tata kebaktian Natal kedua sekaligus baptisan anak. 2.2. Pembacaan firman Tuhan dalam kebaktian ini didasarkan pada bacaan Alkitab, Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil menurut Lukas, Lukas pasal 1 ayat 67 sampai ayat 79. 2.3. Pelayan firman pada kebaktian saat ini adalah Pendeta Sami RM Hatu Sarjana Teologi. 2.4. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat dipersilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 99, bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat ini disampaikan untuk diketahui. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian Tuhan dalam masa raya Adventus ini, bahkan Natal Kristus yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku, Pendeta Hotliff J. Agori Telu Ketua, Penatua Benedictus Makasale Sekretaris. Terpujilah Allah yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, lahir demi menyelamatkan seisi dunia. Sembahlah Dia, pujilah Dia,
Karena kebaikan Allah yang telah melawat umatnya dengan kasih yang tak berkesudahan hingga di minggu terakhir ini. Kepadamu ya Tuhan, kami akan bersyukur dan menyanyikan kasih setia. Di dalam kasih setia Tuhan itulah kebaktian Natal kedua pada minggu terakhir di tahun 2021 ini dilaksanakan. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua yang datang kepadanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutupkan kajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tutupkan kajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, dalam kebaktian ini akan dilayani baptisan kudus terhadap 47 orang anak. Baptisan kudus adalah tanda bahwa seorang mengalami penyucian dosa, dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengarlah pula apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Dengan demikian, saudara-saudara, baptisan kudus mengokohkan iman kita bahwa anak-anak ini memperoleh janji penyelamatan Allah yang dulu pernah diberikan kepada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dan dinyatakan lagi oleh Rasul Petrus dalam kitab Kisah Para Rasul, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.
dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Aku kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup sucimu. Ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita betapa besar kemurahan Allah dilimpahkan kepada semua orang berdosa. Karena itu baiklah kita mengakui dosa kita. Sebab sebagai orang tua maupun saksi baptisan, kadang kita mengabaikan tugas membesarkan anak-anak dalam iman sesuai pengajaran yang benar. Saudara-saudaraku, Tuhan berkenan mengampuni dosa setiap orang yang sadar dan mengaku kepadanya. Tentang itu Rasul Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia." Mari kita berdiri bersama. Sebab itu, saudara-saudaraku, turutilah segala pengajaran pokok gereja dan ajarkan itu kepada anak-anakmu sebagai perintah yang baru seperti yang ada tertulis. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini kita ada dalam pelayanan firman Tuhan, dan bacaan Alkitab yang akan kita baca dan kita dengar di saat ini terambil dari Lukas 1, Lukas pasal 1 ayat 67 sampai dengan 79. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini dalam kebaktian Natal kedua, sekaligus baptisan anak, kami akan membaca Alkitab. Untuk itu kami mohon dan kami minta, sucikan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan dan layakkan kami, agar firman yang akan sebentar kami baca dan kami dengar ini, akan selalu menjadi kekuatan dan pegangan bagi kami, di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang berkat Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita di saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 67 hingga berakhirnya kepada ayat ke-80. Begini bunyi firman Tuhan. Nyanyian pujian Sakaria. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Kristus Yesus, selamat pagi, shalom. Hari ini adalah merupakan hari Dominggu yang ke-52 atau hari Dominggu yang terakhir dari tahun 2021. Tetapi hari ini juga adalah merupakan masa raya Natal yang oleh Gereja Protestan Maluku ada yang mengatakan Natal kedua, tapi ada juga yang mengatakan syukur Natal.
Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau bilang Natal kedua, berarti mungkin dia menguatkan, atau dengan kata lain dia melegitimasi tanggal 25 menjadi tanggal kelahiran daripada Yesus. Dan karena itu tanggal 26 yang dikatakan Natal kedua adalah merupakan pikiran bahwa dia melengkapi dari Natal yang pertama itu. Tapi yang jelas bahwa kelahiran Yesus itu hanya satu kali. Sehingga kalau bilang Natal kedua, apakah lalu kemudian berpikir Tuhan Yesus lahir lagi? Kan tidak. Dia hanya menguatkan yang pertama dan melengkapi dari yang pertama itu. Atau yang dengan kata lain, mengucap syukur. Tapi kita akan terus memperingati dan memperingati tentang kelahiran Yesus dalam hidup kita. Sebab dengan kasih-Nya bagi saudara dan saya, bagi dunia ini, maka Allah memperkenankan Dia, anak satu-satunya, untuk datang ke dalam dunia ini demi dan untuk menebus dosa kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan oleh karena itu tanggal 26 adalah juga biasanya kita merayakannya dengan di dalam sekaligus melaksanakan sakramen baptisan kudus bagi anak-anak. Dan oleh karena itu, di perayaan-perayaan Natal mulai dari tanggal 24 malam atau malam Kejadian, tanggal 25 dan bahkan sampai dengan tanggal 26 hari ini, yang di dalamnya juga dilaksanakan oleh Gereja Protestan Maluku, biasanya baptisan kudus. Sudah semestinya dari perayaan sejak 24 sampai dengan 26 ini, kita mesti memiliki makna dan arti dari perayaan itu dalam kehidupan kita. Sebab kalau tanpa kita memiliki makna dan arti dari perayaan sejak 24 malam Kejadian sampai dengan hari ini tanggal 26, maka sudah barang tentu kita tidak akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berada di dalamnya, kalau tidak memiliki makna dan arti dari pelaksanaan perayaan-perayaan itu. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, memahami dan mengerti dari perayaan sejak malam Kejadian tanggal 24, tanggal 25 dan hari ini tanggal 26, maka semestinya dia mengantarkan kita untuk selalu bisa hidup di dalam kerendahan hati dan tetap setia di dalam Tuhan. Tanpa memaknai perayaan-perayaan itu dengan kerendahan hati dan juga di dalam kesetiaan kepada Tuhan Allah,
maka pasti hidup kita pasti akan jadi takabur. Akan tidak bermakna apa-apa. Baik dalam tindak, dalam perbuatan hidup, dalam sikap, dalam tutur bicara, bahkan pikiran dan rasa kita pun juga akan tidak berarti dan bermakna apa-apa. Kalau hal-hal yang merupakan 3 event ini, yang di dalamnya juga pada akhirnya ada baptisan itu, tidak sungguh-sungguh meresapi di dalam hati saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu bacaan Alkitab kita di Dominggu ini yang merupakan Dominggu yang ke-52 di tahun 2021 sekaligus merupakan Dominggu terakhir. Lukas 1 ayat 67 sampai 79 yang oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku memberikan tema minggu ini, terpujilah Tuhan yang telah melawat umatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus, dari tema ini saja dia sudah memberikan corak gambar bagi saudara dan saya bahwa memang kita mesti memuji dan memuliakan Tuhan oleh karena Dia melawat saudara dan saya. Tanpa lawatannya kita tidak mungkin bisa menjadi anak-anak Tuhan. Tanpa lawatannya tidak mungkin kita bisa mengerti hidup dan keberadaan kita ini adalah sebagai anak-anak daripada Tuhan Allah. Karena itu kalau kita jadi anak-anak daripada Tuhan Allah, maka Dia mengantarkan kita dan mengajar kita untuk harus dan harus terus memiliki kerendahan hati dan tetap setia kepada Tuhan. Kerendahan hati itu berarti Dia mengajarkan kita untuk mengerti dan mengenal diri kita, siapa kita sesungguhnya. Pada satu pihak, antar sesama kita sebagai manusia. Tapi siapa kita ini juga di hadapan Tuhan Allah. Sehingga dengan memahami dan mengerti keberadaan kita, siapa sebetulnya kita ini, di antara satu dengan yang lain dan di antara kita dengan Tuhan Allah, akan membangun hidup kita ini dalam iman yang percaya kepada Tuhan. Orang yang memiliki iman dan percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah, dia akan pasti berada di dalam kerendahan hati. Dia pasti juga akan ada di dalam kesetiaan. Apa saja dia tetap akan setia kepada Tuhan ketika dia melakukan seperti kata Kolose, lakukan segala sesuatu itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 67 sampai 79 ini, sebetulnya dia juga memberikan satu corak gambaran bagi kita. Yang pertama, bagian ini merupakan nyanyian pujian daripada Sakaria. Apa sebabnya dia menyatakan nyanyian pujian ini? Oleh karena dia menyadari sungguh keberadaannya itu. Bayangkan 1 tahun misalnya, kalau saudara dan saya tidak akan pernah bisa bicara, bisu adanya, bagaimana itu keadaan? Tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Bagaimana keadaan kita? Apa yang dapat kita bayangkan?
Oleh karena itu saudara-saudaraku, nyanyian pujian Sakaria ini, dia sebetulnya sama saja dengan nyanyian pujian Maria. Artinya dari pengalaman keberadaan Sakaria, mengalami kondisi yang sangat amat pada waktu itu, ketika dia tidak percaya dan yakin sesungguhnya bahwa sudah dalam usia yang tua. Bagi Elizabeth pun juga yang sudah berada dalam keadaan yang mandul, mana mungkin bisa mengandung. Maria pun juga demikian. Dia adalah orang pinggiran, dia adalah orang yang tidak terpandang, dia adalah orang kecil. Tapi Tuhan Allah pakai dia menjadi alat. Dari sekian perempuan-perempuan yang ada pada waktu itu, Tuhan Allah mempercayakan dia untuk menjadi ibu daripada Mesias, Sang Juru Selamat. Tapi pada awalnya dia pun juga menjadi ragu. Dan karena itu dia bertanya di dalam hati, apa arti semua ini? Dan oleh karena itu, dalam penggenapan terhadap pertanyaannya itu, maupun juga dalam penggenapan terhadap pertanyaan yang ada di dalam benak dan pikiran daripada Sakaria, maupun juga daripada Elizabeth, Tuhan Allah mengaruniakan roh. Dan roh itulah yang menuntun. Roh itulah yang menyadarkan. Roh itulah yang mengajarkan untuk mengerti peristiwa-peristiwa yang bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan Allah itu adalah mungkin dan tidak akan bisa tidak terjadi. Dan sebab itu, ketika selama itu, ya paling kurang 1 tahun, dia membisu. Tapi kemudian dia melihat kenyataan, lalu kemudian dia katakan, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Dan seterusnya. Ini merupakan nyanyian pujian daripada Sakaria, yang ketika dia merasakan sungguh ada perbuatan yang besar dan sungguh spektakuler terjadi di dalam keberadaannya dan melalui Elizabeth itu, sehingga dia mengungkapkan puji-pujiannya kepada Tuhan Allah. Dia merenung betul bahwa tanduk atau kekuatan daripada Allah itu telah diberikan untuk dapat melepaskan mereka. Dan tanduk itu ada di dalam Yesus Sang Mesias. Dia katakan demikian oleh karena memang belajar daripada pengalaman yang disampaikan di dalam perjanjian lama oleh para nabi-nabi, dan oleh karena itu dia mengungkapkannya dalam pujian. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, hal yang kedua, dari ayat 76 sampai dengan ayat 79 itu, dia menunjukkan tentang bagaimana keselamatan yang akan diberikan kepada umat manusia di dalam kehidupan Sang Putra Natal atau Mesias atau Yesus. Maka dia memberikan untuk bisa membuka jalan, yaitu Yohanes.
Sehingga kalau kita baca di dalam ayat 76 dan seterusnya dia katakan, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Dan seterusnya. Ini pada ayat 76 dan seterusnya itu Sakaria mengungkapkan dalam pujian bahwa sesungguhnya Yohanes itu diberikan sebagai perintis jalan, membuka jalan. Dan dengan membuka jalan itu supaya ada orang yang dapat diberikan pemahaman dan pengertian yang baik. Bukan dia Yohanes yang akan menjadi penyelamat, tapi justru dia datang dan dia ada sebagai perintis membuka jalan. Yang memberikan keselamatan dan pengampunan dosa itu ada dan dia akan datang di dalam diri Yesus. Dan karena itu Sakaria menyadari bahwa dia harus betul-betul membentuk karakter dan keberadaan hidup daripada Yohanes. Dia harus bisa membentuk kehidupan Yohanes itu dengan baik. Dan itu diungkapkannya dalam pujian ini. Sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau di dalam perayaan Natal ini, di hari yang kedua, sekaligus kita juga akan menyaksikan ada 47 anak yang akan menerima sakramen baptisan kudus. Maka hal yang paling penting yang dapat kita simak dari bacaan ini adalah yang pertama, saudara dan saya, kita harus bisa pertama meyakini bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak dapat diselami oleh pikiran saudara dan saya. Apapun pengetahuan, setinggi apapun saudara dan saya punya ilmu. Tapi kalau dia turun tangan, tak akan mampu untuk bisa kita menyelaminya. Kecuali kita memahami dan kita menerima dari perbuatan-perbuatan besar itu. Dan oleh karena itu, mari untuk bisa memiliki itu, harus punya kerendahan hati. Dan harus tetap setia, percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa kita dipanggil adalah juga supaya dapat kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab dengan memuji dan memuliakan Tuhan, itu berarti kita menceritakan tentang kebesaran daripada kuasa Allah. Tetapi juga kita menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah di dalam hidup yang kita alami. Baik secara pribadi, keluarga, rumah tangga. Memuji dan memuliakan Tuhan adalah merupakan gambaran daripada saudara dan saya. Kita bersaksi. Merupakan gambaran daripada saudara menceritakan tentang kebenaran-kebenaran Allah itu melalui ungkapan kata-kata pujian, nyanyian yang merupakan penyembahan kita yang disampaikan. Dan oleh karena itu kita tidak boleh hanya asal nyanyi, kita tidak boleh hanya asal melepaskan seperti kita lepas saja. Tapi kita nyanyi, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Harus sungguh-sungguh dalam iman dan kebenaran. Karena itu bagian daripada penyembahan dan kebaktian kita kepada Tuhan. Hal yang ketiga, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mau diambil daripada bagian ini bagi hidup kita. Bahwa
Saudara dan saya, kita ada di dalam kondisi pandemi COVID-19. Bahkan telah muncul lagi varian baru, varian Omikron. Dan oleh karena kondisi-kondisi seperti ini, di Jakarta, pintu gereja masih tertutup. Bayangkan. Pandemi COVID ini dia bisa memerintahkan pintu gereja harus tertutup. Dan oleh karena itu, kita orang tua, anak-anak, harus membangun penyembahan dalam tiap rumah tangga. Mumpung kita semua harus bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena kebesaran kuasa Tuhan melepaskan kita. Dan kita di Ambon. Di Maluku Utara. Masih dimungkinkan pintu gereja terbuka. Kita duduk basoso seperti ini. Tidak menganggap bahwa akan jadi apa-apa. Kita percaya semoga kita diselamatkan. Dan kita tetap bisa menikmati hidup. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, bahwa dengan kondisi pandemik ini, anak-anak kita belajar dari rumah. Anak-anak kita yang tadinya tidak tahu pegang HP, pakai HP. Daring dari rumah ke sekolah. Pakai HP untuk macam-macam di dalamnya. Dan oleh karena itu, kalau saudara dan saya, kita tidak memahami peran dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai para saksi, untuk memainkan peran dalam mengarahkan anak-anak kita, maka kita punya anak-anak, generasi-generasi yang ada akan bertumbuh dan berkembang tak memiliki etik moral yang baik, tak memiliki akan hidup yang saling menghargai dan menghormati. Bayangkan kalau dia sudah pegang HP, mama panggil, mana dia mau lihat, mana dia mau menyau, mana dia mau peduli. Tanpa peran saudara dan saya memperhatikan dan mengarahkan anak-anak kita dengan baik, menumbuhkan kehidupan keyakinan iman yang kuat di dalam Kristus, mengajarkan untuk bagaimana menghargai dan menghormati akan orang tua, akan sesama, maka akan hilang jalan, maka akan hilang keberadaan yang baik dari hidup anak-anak kita. Generasi-generasi kita akan menjadi generasi-generasi yang bertumbuh tanpa arah yang baik. Dan karena itu penting sekali. Kalau pada saat ini ada 47 anak yang akan dibaptis. Sebagaimana Zakaria, dia harus mempersiapkan Yohanes. Dia harus mengajarkan bahwa dia adalah keluarga imam. Dia harus mengajarkan dan menasihatkan Yohanes agar supaya bisa hidup sebagai orang yang dipersiapkan oleh Tuhan. Maka peran saudara-saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang tua dan sebagai saksi, harus dapat memainkan peran itu pula. Memberikan yang terbaik dalam nasihat, arahan, petunjuk, teguran, pendampingan, pengawasan bagi anak-anak kita. Karena anak-anak ini adalah merupakan kepercayaan Tuhan bagi saudara dan saya. Bagi orang tua, anak-anak ini adalah merupakan generasi-generasi penerus. Anak-anak ini adalah merupakan anak-anak yang akan memiliki kerajaan sorga. Kalau kita tidak meletakkan cerminan keteladanan hidup yang baik,
maka rusak dan ambruk hidup, mentalitas, moralitas daripada anak-anak kita. Karena itu kalau Yohanes dia bisa menjadi perintis yang sungguh-sungguh, maka harus juga dapat kita jadikan anak-anak kita ini sebagai generasi penerus, sebagai penerus keturunan kita yang baik, bukan penerus keturunan yang terbaik atau yang buruk. Dan itu berarti peran kita jemaat, peran kita orang tua, peran kita orang tua saksi, supaya hidup itu selalu bisa menjadi hidup yang mempermuliakan Tuhan. Hidup itu dia sungguh-sungguh dapat disadari sebagai hidup punya Tuhan. Selamat merayakan Natal Kristus. Tuhan Yesus memberkati semua kita untuk terus dapat menjadi orang-orang yang tahu bersyukur, tapi juga dapat melakukan tanggung jawab untuk mengarahkan, membina, mengasuh, mendidik anak-anak dengan baik dalam keluarga. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kita akan mendengar janji dan pengakuan dari orang tua dan para saksi. Karena itu orang tua dan saksi disilakan berdiri. Adalah kewajiban setiap orang tua beriman membawa anak-anaknya untuk dibaptis. Mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis dan berjanji untuk mendewasakan mereka pada jalan Kristus. Untuk itu kami pertama-tama bertanya kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Apakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai suatu lingkungan Kristiani di mana kebaktian dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan, sehingga memungkinkan anak-anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan? Jemaat diundang berdiri. Apakah saudara-saudari juga sebagai jemaat Tuhan setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus, sehingga anak-anak ini dan semua anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Atas janji dan pengakuan itu, mari kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama kita katakan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silahkan duduk, kecuali orang tua saksi tetap berdiri. Mari kita berdoa. Mari kita mendoakan anak-anak kekasih yang akan dibaptis ini supaya mereka memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Terpujilah Allah kehidupan, Bapa yang Maha Kudus, yang telah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya dan menganugerahkan air ini kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah kehidupan, berkenanlah Engkau memberkati akan akta baptisan kudus ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak kekasih kami ini telah diterima dalam perjanjian kekal dengan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali dalam hidup baru yang berkenan kepadamu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah kami. Amin. Yesus panggil, marilah hai anak-anakku, terimalah air hidup ku percikan bagimu, marilah hai anak-anakku. Yesus panggil, marilah hai anak-anakku, terimalah air hidup ku percikan bagimu, marilah hai anak-anakku. Jessica Plope Kaipati, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Shalomita Kaipati, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Evianti Rehata, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Francine Ana Rehatam, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Andres Alexander Liasiwal, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Junike Evan Claudia Liasiwal, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Freddy Saltens Leisiwal, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sinta Alvanesa Noya, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jessica Valencia Noya, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Noventiva Nada Valenti Noya, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Ansel Fania Brili Talakua, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Gatniel Dau Kelmakoso, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Evan Borit Naban, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kesion Rosina Kalmakoso, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Maria Kalmakoso, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hina Kelmakoso, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hino Kelmaskoso, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Eva Kelmakoso, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pandar Godwin Pati Pelogi, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ivena Gabriela Pati Pelogi, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sisti Wenevera Nanloki, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Carmelita Utari, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak,
dan Roh Kudus. Amin. Gendalia Marlesi, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mary Marlesi, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mesia Ketaria, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marvel Arel Kuhupari, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ferdinand Kuhuparu, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Henry Kuhuparu, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Zafaria Kuhuparu, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Lawrence Donald Kuhuparu, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Godfrey Lovencia Tanamal, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Devira Ismipara Patiasina, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Rani Maya, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Jennifer Cleverly Nandoki Noya, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Geisha Beatrix Noya, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Rachel Soflani, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oksana Sophia Abigail Lesnusa, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Queen Aurelia Lesnusam, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nejo Garter Laiter Kuhi, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hika Fiona Likumakwa, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Romi Nathanael Nanloki, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Keparian Dominikan suku Sepa, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Murseraf Risakota, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Michael Petra Risakotam, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak,
dan Roh Kudus. Amin. Sakral Boldamai Risa Kota, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amanda Mulia Sari, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya anak-anak ini tidak malu untuk mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kiranya mereka tetap berada pada jalan Yesus sampai akhir hidupnya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesus panggil, Yesus panggil, hai ibu relakan anakku dengan baptisan kudus, Bapa, Anak, Roh Kudus. Selamatlah, selamatlah anakku. Yesus panggil, Yesus panggil, hai ayah relakan anakmu. Wajarlah ia hidup di terang firman Kristus. Tuntunlah, tuntunlah anakmu. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang besar yang telah memilih dan memasukkan anak-anak ini dalam persekutuan umat-Mu. Kami mohon biarlah Roh Kudus menyertainya, agar mereka dapat terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu dan menjadi orang-orang percaya yang taat kepada-Mu ya Tuhan. Berilah hikmat dan kekuatan kepada orang tua dan para saksi, supaya mereka sanggup menggenapi janji-Nya. Ajarilah kami selaku jemaat Tuhan untuk mengerti tanggung jawab kami dalam menopang proses pembinaan dan pendewasaan iman dari semua anak di dalam persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat, kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan, dengarlah anjuran. Seperti para Majus yang telah mempersembahkan kemenyan, emas dan mur,
sebagai persembahan yang indah bagi Sang Raja Damai yang lahir, marilah kita pun turut memuliakan Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, daripada hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hai Gembala, karena apa sambutan ini menggema? Bagi Maharaja siapa sorak sorgawi terdengar? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Bait ketiga dinyanyikan oleh Bapak Ibu orang tua dan para saksi. Semuanya Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. bait keempat dinyanyikan oleh jemaat laki-laki. Semuanya Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. bait kelima dinyanyikan oleh jemaat perempuan. Semuanya Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. bait pertama dinyanyikan oleh majelis jemaat.
excelsis Deo Gloria in excelsis Deo. Bait kedua dinyanyikan oleh Simmons. Hai Gembala, karena apa sambutan ini menggelegar? Bagi Maharaja siapa sorak sorgawi terdengar? Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo. Bait ketiga dinyanyikan oleh anak remaja dan pemuda. Jemaat dipersilakan berdiri. Semuanya. Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo. Oh Tuhan, terima persembahan umat-Mu selaku ungkapan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Jemaat, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, karena lewat kesempatan yang indah ini kami boleh diberikan persembahan syukur dari kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Bapak berkati, Bapak gandakan itu bagi kehidupan kami dan untuk demi pelayanan-pelayanan di dalam jemaat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, mari kita sama-sama tunduk kepala di hadapan Tuhan dan kita naikkan syafaat ini. Kita berdoa. Terpuji nama Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah datang dan yang akan datang kembali, yang pada saat ini diperkenankan oleh Tuhan kami ada menyambut akan kelahiran-Mu, tetapi sekaligus juga diperkenankan untuk 47 anak Tuhan boleh dimeteraikan menjadi anggota tubuh Kristus, anak angkat Allah, pewaris kerajaan sorga, menerima karunia Roh Kudus dan pengampunan dosa daripada Tuhan. Dan karena itu kami bergembira di dalam Tuhan, oleh karena Tuhan berkenan
di minggu yang terakhir, minggu yang ke-52 di tahun 2021 ini, kami bisa ada dan mengantarkan anak-anak ini, tetapi juga seluruh hidup kami untuk datang kepada Tuhan. Kami memuliakan dan mengagungkan akan kebesaran kuasa Tuhan. Dan kami bersyukur sebab Tuhan mempercayakan orang tua dan orang tua saksi dari ke-47 orang anak Tuhan ini untuk menyatakan janji mereka di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah jemaat ini untuk menjadikan rumah tangga sebagai tempat untuk mendidik anak-anak ini pada pendewasaan iman dan percaya kepada Allah. Dan di dalam keteladanan hidup senantiasa kehidupan anak-anak ini diarahkan, dinasihati dan dituntun untuk selalu berada pada jalan Tuhan. Karena itu Tuhan kuatkan kami sebagai jemaat Tuhan dan bahkan orang tua dan orang tua saksi, agar supaya janji dan pengakuan kami ini tidak hanya pada saat ini, melainkan akan menjadi nyata di dalam tindak perbuatan sehari-hari, dalam kehidupan anak-anak kami, ketika kami berada baik pada saat duduk di rumah, ataupun juga apabila sedang dalam perjalanan, apabila sedang berbaring, ataupun juga apabila sedang bangun. Kami mau membicarakan semuanya kepada anak-anak kami, supaya mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan terus memiliki akan kehidupan ini sebagai kehidupan yang berkenan dan menjadi bagian dalam kerajaan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan bagi kehidupan kami umat-Mu, biarlah diberkati oleh Tuhan kami semua sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, tapi juga anak-anak kami, baik laki-laki perempuan, yang kecil, besar, tua, muda, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memimpin akan hidup kami, bahkan dalam tanggung jawab untuk mencari nafkah, berusaha di mana saja Tuhan berkenan melimpahkan berkat, agar supaya dengan berkat itu kami menopang hidup kami, hidup rumah tangga, keluarga kami, anak-anak kami punya masa depan, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami, punya pendidikan, anak-anak kami punya kehidupan yang sementara menanti hasil daripada tes CPNS ataupun juga tes TNI Polri ataupun juga tes untuk pegawai swasta. Diberkati kiranya oleh Tuhan seluruh pergumulan anak-anak kami. Bapa berkenan juga memberkati kiranya para ibu janda, anak yatim, yatim piatu, para duda, orang tua yang sudah lanjut usia, senantiasa mereka memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi orang-orang kami yang sementara berada dalam penderitaan sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Diberkati kiranya oleh Tuhan atas mereka dan berikan kepada mereka kesembuhan. Hanya dalam pengharapan kepada Tuhan kami yakin mereka akan ada dan terus ada untuk menikmati hidup dan selalu mempermuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negara kami, bagi gereja kami. Tuhan berkati dan Tuhan pimpin akan pemerintah bangsa kami ini, bahkan gereja dengan seluruh para pelayan dan umat Tuhan, supaya kami semua dapat melaksanakan tanggung jawab yang baik di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, pandemi COVID-19 yang masih menjadi ancaman dunia dan bahkan menjadi ancaman di daerah Maluku Utara, kami mohon biarlah kiranya Tuhan angkat jauhkan itu daripada kehidupan kami, masyarakat ini, tetapi juga segala langkah kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Sebagai masyarakat, Tuhan karuniakan Roh Kudus agar supaya kami tetap menopang apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan ya Tuhan Bapa di sorga, pemerintah yang berada di Provinsi Maluku ini, sampai pun juga di kota Ambon dan bahkan RT RW sekalipun, kami serahkan dan kami mohon Tuhan berkati akan semuanya. Kami berdoa ya Tuhan bagi semua dukungan terhadap pelayanan yang berlangsung pada saat ini, baik tim Pelda maupun juga kolektan majelis yang bertugas
Tua Gama bertugas, semua yang mengambil peran di dalamnya. Tuhan memberkati, pakai kami semua sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar menjadi kekuatan dan penuntun dalam perjalanan hidup kami mengakhiri akan tahun 2021 ini nantinya, dan diperkenankan untuk dapat memasuki dan menjalani akan tahun yang baru nantinya. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah seluruh hidup kami ini Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan sambil memohon ampuni kami semua dari dosa dan salah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan mau berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama untuk mengakhiri kebaktian ini. Ibadah ini akan segera usai. Namun semarak kelahiran Yesus akan terus menjadi petunjuk dan spirit hidup anak-anak Allah di sepanjang kehidupan. Wartakanlah dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Mari kita angkat pujian. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Jemaat teruslah bekerja, berkarya, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, namun abadi seperti firman yang terus diberitakan. Yakinlah Tuhan menyertai-Mu dengan berkat-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan dan jadi berkat bagi orang banyak. Damai sejahtera dan sukacita dari Tritunggal Allah tetap menaungi kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang manis takkan kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahnya langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidak akan aku lupakan,
menolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidak akan